Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan keragaman agama yang tinggi dengan pemeluk agama lainnya, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada awal abad ke-20, di tengah gejolak politik dan sosial yang melanda Nusantara, muncul dua organisasi keagamaan yang menjadi cikal bakal pergerakan Islam moderat di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, namun fokus mereka terhadap transformasi sosial berbeda. Hal inilah yang kemudian memunculkan konflik ideologis yang signifikan. NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 menekankan pada tradisi keagamaan yang kuat dan merangkul warisan kebudayaan Islam yang luas di Nusantara. Di sisi lain, Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 menawarkan pendekatan yang lebih progresif. Meskipun Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, konflik sesama agama Islam pun sering terjadi di Indonesia. Contohnya, konflik antar organisasi Islam Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Meskipun keduanya berbasis pada ajaran Islam yang tepat, namun keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai beberapa hal, seperti tentang ijtihad, pemahaman tentang taklid, dan pendekatan-pendekatan lainnya dalam menyebarkan ajaran Islam. Salah satu contoh dari konflik kedua organisasi ini adalah pelarangan pendirian Masjid Muhammadiyah di Desa Sraten, Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021. Peristiwa tersebut merupakan akibat dari konflik intoleran yang berkepanjangan dari kedua kubu tersebut. Setidaknya, dari beberapa sumber media informasi yang didapat, konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama ini sudah berlangsung sejak tahun 2000 hingga saat ini. Selain konflik penolakan pendirian masjid, konflik lain yang terjadi antara dua organisasi tersebut seperti tanah wakaf dan masjid di Kabupaten Jombang, penurunan papan nama pemimpin cabang Muhammadiyah di depan rumah ketua PJM, penolakan rencana pembangunan pondok untuk anak berkebutuhan khusus milik Muhammadiyah, dan masih banyak konflik lainnya. Selama ini, bentuk penyelesaian kedua belah pihak hanya sampai bentuk diskusi yang biasanya hanya ditengahi oleh pejabat daerah di mana tempat konflik itu terjadi. Akibatnya, konflik serupa terus terjadi karena tidak ada penanganan lebih lanjut ataupun resolusi secara pasti untuk kedua organisasi besar ini. Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sebagian besar pelaku dari konflik yang terjadi merupakan afiliasi anggota dari masing-masing organisasi, atau dapat dikatakan bahwa pelaku konflik yang terjadi bukanlah dari para pengurus inti dari masing-masing organisasi, melainkan elemen-elemen lain seperti masyarakat ataupun pengurus daerah. Dengan adanya hal tersebut, hilangkan konflik antara kedua belah pihak akan jauh lebih susah, karena persebaran masyarakat dari kedua organisasi ini sangat luas. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bukankah akan menjadi lebih baik apabila kedua afiliasi dari masing-masing organisasi dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan Islam yang toleran? Oleh karena itu, pengimplementasian transformasi konflik antar kedua organisasi dapat memberikan solusi dalam membentuk Islam yang lebih toleran dan bersosial. Transformasi konflik merupakan upaya mengatasi konflik antara golongan dalam jangka waktu yang panjang. Secara umum, tujuan dari pengimplementasian transformasi konflik yakni untuk mengubah konflik destruktif menjadi konstruktif, sehingga meningkatkan kualitas komunikasi yang menciptakan solusi yang sesuai kebutuhan kedua belah pihak.
NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bukanlah sebuah aliran Islam, melainkan sebuah organisasi keislaman yang memiliki tujuan yang sama untuk umat Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama menghimbau, mengajak kepada seluruh warga Nahdliyin, khususnya dan umat Islam pada umumnya, agar mendinginkan suasana, menegakkan memperkuat ukhuwah Islamnya. Mari kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mari kita bergandengan tangan gotong royong, membangunnya hal-hal yang positif, hentikan ketegangan, hentikan konflik. Mari kita sayangi, kita cintai keselamatan keutuhan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengajak kepada warga Muhammadiyah, umat Islam dan seluruh keluarga besar bangsa agar menghadapi masalah ini dengan cara yang tenang, damai, seksama, dan insya Allah kita akan menyelesaikannya dengan cara yang ma'ruf. Karena itu mari kita tingkatkan semangat ukhuwah, saling memaafkan, dan kita melangkah ke depan untuk memajukan umat dan bangsa. Insya Allah Allah akan memberkahi kita dan kita akan menjadi umat serta bangsa yang maju.